Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengalami dan melaksanakan ibadah yang luar biasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Di dalam sebuah kitab kecil, Wasiatul Mustafa, yang mana kitab ini berisi wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa kita sebagai umat manusia ini menjadi makhluk yang utama, makhluk yang mulia, sampai-sampai malaikat pun seandainya bisa ingin menjadi manusia. Dan yang menyatakan ini adalah malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Makalahnya itu berbunyi, ya Aliyu tamani Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Wahai Ali, kata Rasulullah, Jibril itu amat sangat mengharapkan, ya, agar bisa menjadi salah satu dari keturunan Bani Adam. Tapi perlu digarisbawahi di sini mengharapkannya dengan kata-kata tamani. Di dalam bahasa Arab, tamani itu artinya adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena ada dua hal pengharapan, yang pertama adalah tamani, yang kedua adalah taroji. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang insya Allah bakal bisa terjadi, tapi kalau tamani ini adalah mengharapkan sesuatu yang tidak akan bisa terjadi. Karena Jibril sudah diciptakan, ditakdirkan menjadi malaikat. Tapi karena fadilah daripada umat manusia Bani Adam ini mulia, sehingga malaikat Jibril seakan-akan menginginkan, karena ada sifat kemuliaan yang di dalam diri manusia itu, ingin bisa menjadi manusia seandainya bisa. Karena apa? Karena ada 7 macam hal yang dimiliki oleh manusia yang tentu tidak ada di dalam para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama adalah as-sholawatul khamsi ma'al imam. Ada sholat berjamaah bersama imam. Maka fadilah daripada sholat jamaah ini luar biasa. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang kita tahu begitu besar daripada kelipatan-kelipatan amal-amal yang kita lakukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka di nomor 1 keinginan malaikat Jibril ini adalah karena di dalam manusia itu ada perintah sholat 5 waktu, lebih-lebih jika dikerjakan secara berjamaah. Maka monggo dimanapun kita berada, kalau bisa sholat lakukan secara berjamaah, karena sholat berjamaah itu di samping akan menjadikan berkah di dalam rumah tangga kita, berkah rezeki kita, berkah anak istri kita, dan juga nanti bisa menjadi tameng atau benteng di alam barzah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa mujalasatul ulama, ya, beruang dudukan atau bermajelisan dengan para alim, orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka
bersyukurlah kita ketika mungkin dihadiri orang yang berilmu, siapapun beliau, usahakan kita untuk khidmat kepada beliau. Karena ya kita bermajlisan dengan ulama, dengan para alim satu saat saja itu fadilahnya luar biasa. Ya, termasuk ketika kita adakan kajian di masjid, dimanapun yang di situ dibahas bab ilmu, hadirlah. Karena itu yang diinginkan juga oleh malaikat Jibril, wa mujalasatul ulama, fadilahnya besar. Bahkan memandang wajahnya ulama saja itu sudah pahala. Memandang wajahnya orang alim itu sudah berpahala. Apalagi kita mendengarkan petuahnya, mendengarkan fatwanya, mendengarkan ilmunya, fadilahnya juga lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga adalah wa'iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Ketika kita dengar saudara kita, teman kita, sahabat kita sakit, ya kalau bisa luangkan waktu untuk menjenguknya. Karena ketika orang sakit itu dijenguk itu luar biasa senangnya. Apalagi ketika menjenguk, mendoakan, dan juga membawakan sesuatu, itu khalus surur, sehingga dia semangat. Dengan semangatnya kemudian ada energi positif yang lama-lama kemudian bisa menjadi perasaan dia senang dan menyembuhkan penyakitnya. Itu luar biasa, menjenguk orang sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah watasyi'il janazati, mengiringkan jenazah. Jadi ini mulia. Maka ketika ada orang meninggal, apalagi saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita, usahakan minimal ketika kita takziah itu ikut mensolatkan, minimal. Syukur-syukur ketika kita bisa membantu fardu kifayahnya, mensolati, memandikan, mengkafani, sampai kemudian terakhir mengantarkan ke makbaroh, tempat peristirahatan terakhir. Ini juga fadilahnya luar biasa sekali. Ya, maka yang senanglah mendoakan orang lain, yang ringan untuk bisa mendoakan orang lain, termasuk mencolatkan jenazah orang lain. Maka pada saatnya kita butuh doa, maka dengan sendirinya Allah juga akan ringankan orang-orang untuk mendoakan kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah wasaqil ma'i, memberikan minum pada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, ya, dan juga bisa memberikan makan. Ini penting karena jangan sampai kita itu hanya soleh terhadap spiritualis saja, atau soleh terhadap baik terhadap hubungan dengan Allah saja, tetapi kemudian kurang hubungan kita dengan sesama manusia. Ini jangan sampai. Termasuk memberikan minum, memberikan makanan, ini kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah wasulhu bainal isnain, mendamaikan di antara dua sahabat atau dua orang yang sedang berseteru atau bermusuhan. Ya, walaupun mungkin dengan cara yang berbohong ini tidak masalah. Ketika ada teman kita si A si B bermasalah, berkelahi, kemudian kita damaikan, kita bohong bahwa si A kirim salam ke B atau B salam ke A, padahal dia tidak. Tapi untuk mendamaikan ini tidak masalah. Sehingga ketika dua orang itu bersatu kembali, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Jadi kita jangan sampai ya membiarkan ada tetangga yang merasa membutuhkan pertolongan kemudian kita tidak tahu. Bahkan amat sangat berdosa ketika seseorang itu kenyang tapi tidak tahu ada tetangganya yang kelaparan. Maka ketika bisa memberikan bantuan kepada siapa saja, carilah dulu tetangga. Kalau tetangga itu sudah tidak ada, ya baru cari yang lebih jauh dari lokasi rumah kita. Karena tetangga ini, ya kalau menurut Rasulullah itu adalah yang lebih utama untuk kita muliakan, ya.
Jangan sampai dengan tetangga justru tidak cocok, dengan tetangga justru tidak tegur sapa. Nah, ini amat sangat membahayakan. Dan juga memuliakan anak yatim dengan menyantuni, mungkin membayarkan biaya sekolahnya, biaya ngajinya dan sebagainya. Ya, dan tidak harus nunggu pada saat ada santunan saja, tetapi kita lihat ketika di tengah kita ada anak-anak yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, segeralah kita untuk memberikan pertolongan, karena pada dasarnya apapun yang kita berikan kepada orang lain, justru itulah yang akan kembali kepada diri kita, justru itulah yang akan menjadi aset kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan singkat ini bisa menjadikan sebuah renungan bagi kita. Syukur-syukur kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.